Jika kamu menonton film Payita Abdul Hamid kedua, Syahzade Abdul Qadir Effendi digambarkan sebagai orang yang ceroboh, nakal, dan mudah terpengaruh. Namun, apakah benar ia adalah seorang yang seperti digambarkan dalam film itu? Syahzade Abdul Qadir Effendi adalah anak ketiga dari Sultan Abdul Hamid kedua. Ia adalah anak yang banyak menentang kebijakan ayahnya. Syahzade Abdul Qadir juga merupakan seorang yang paling memperhatikan hidupnya di masa pengasingannya. Dalam satu riwayat, anaknya yang berumur 2 bulan meninggal dunia karena kedinginan. Hal ini disebabkan status ekonomi keluarganya waktu itu yang sangat memprihatinkan. Dalam video kali ini, kami sudah menyiapkan pembahasan tentang kisah memilukan Syahzade Abdul Qadir Effendi yang tidak banyak diketahui oleh publik. Mari kita lihat dan selamat menonton. Syahzade Abdul Qadir dan Sultan Abdul Hamid. Syahzade Abdul Qadir adalah anak ketiga Sultan Abdul Hamid kedua yang lahir pada tahun 1878. Ibunya adalah seorang yang sangat dihormati di istana harem, yaitu Bidar Kaden Sultan. Semenjak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan khusus dari istana. Waktu itu, ia menguasai banyak bahasa dengan tingkat yang baik. Di sisi yang lain, Syahzade Abdul Qadir dalam hidupnya banyak menentang pemikiran dan pemerintahan ayahnya. Bahkan, ia dikenal juga sebagai seorang sosialis yang hidup di istana. Berdasarkan buku karya saudaranya, Aisyah Sultan, Syahzade Abdul Qadir Effendi adalah orang yang banyak melawan kebijakan Sultan Abdul Hamid kedua. Namun, ia tidak setuju dengan tuduhan Syahzade Abdul Qadir adalah seorang sosialis dalam bukunya. Waktu itu, Sultan Abdul Hamid kedua ingin menikahkan Abdul Qadir dengan anak dari Sultan Abdul Aziz, yaitu Emine Sultan. Namun, Abdul Qadir menolak permintaan ayahnya. Setelah itu, ia menikahi seorang perempuan dari istana bernama Misli Melek Hanım. Beberapa waktu kemudian, ia juga menikah dengan 4 perempuan lain. Mereka adalah Suhendan Hanım, Mihriban Hanım, Majide Hanım, dan Meziyed Hanım. Dalam dunia keluarganya, Abdul Qadir tidak pernah menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya. Kemudian, ia menceraikan semua istrinya kecuali istri pertamanya, yaitu Misli Melek Hanım. Her şeyi yıkıyorsun. Sifat dan karakter Syahzade Abdul Qadir Effendi. Syahzade Abdul Qadir adalah orang yang sangat dermawan. Selama sanggup, ia tidak pernah menolak untuk menolong orang lain. Ia adalah seorang yang sangat sopan dan tidak pernah berkata kasar. Meskipun begitu, dikatakan bahwa ia adalah seorang yang tidak bisa membaca keadaan dan tidak peduli dengan orang terdekatnya. Waktu itu, Syahzade Abdul Qadir mengabdi di istana dan di saat yang sama, ia memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang di Eropa. Ia tidak mau mendengarkan peringatan ayahnya. Bahkan, dalam suatu riwayat, Sultan Abdul Hamid kedua pernah memarahinya karena tidak melakukan sholat fardu. Dalam buku yang ditulis oleh Aisyah Sultan, ada beberapa catatan tentang karakter Syahzade Abdul Qadir Effendi. Syahzade Abdul Qadir adalah orang yang suka kebebasan. Ia tidak cocok dengan atmosfer istana. Ia tidak bisa dikontrol oleh istana dan ingin hidup dengan caranya sendiri. Ia selalu melawan ayahnya dan seperti inilah kelakuannya selama berada di istana. Syahzade Abdul Qadir mengklaim dirinya sebagai seorang sosialis agar dirinya dianggap lebih hebat dari adiknya Burhanuddin Effendi. Dikabarkan ia memiliki pemikiran dan gerakan yang luar biasa meskipun gerakannya ditolak oleh ayahnya. Tamam. Söyleyeceğim Fazile. Pengasingan Syahzade Abdul Qadir Effendi. Dalam Majelis Republik Turki, sebuah keputusan dibuat, yaitu pemerintahan Islam Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924 resmi dihapus dari muka bumi. Di waktu yang sama, sebanyak 144 orang anggota keluarga Turki Utsmani diasingkan ke luar negeri. Untuk anggota keluarga laki-laki diberikan waktu 48 jam untuk pergi, dan untuk anggota keluarga perempuan diberi waktu 10 hari. Setiap orang hanya diberi tiket pergi dan paspor ke luar negeri, serta diberikan uang 10.000 pound sterling untuk 2 orang. Semua hartanya di negara dijual. Waktu itu, jangankan untuk masuk kembali ke Turki, bahkan untuk sekedar transit perjalanan pun dilarang negara. Dan pada tanggal 6 Maret 1924, tepat pada jam 8.30, dengan menggunakan kereta api Orient Express, waktu itu, Syahzade Abdul Qadir pergi bersama 13 orang lain keluarganya. Mereka adalah istrinya, Misli Melek Hanım, Majide Hanım, dan Meziyed Hanım. 4 anaknya, Mehmet Orhan yang berumur 15 tahun, Ertuğrul Necip yang berumur 10 tahun, Aladdin Kadir yang berumur 7 tahun, dan 1 anaknya yang baru lahir dan berumur 2 bulan, yaitu Bidar Sultan. Di luar itu, ada juga beberapa orang anggota pelayan harem yang juga ikut bersama mereka. Polisi negara waktu itu juga mengawal kepergian mereka sampai perbatasan Bulgaria. Mereka pun kemudian sampai dan diturunkan di stasiun Budapest pada tanggal 4 Maret 1924.
Kehidupan Syehzade Abdul Qadir di pengasingan. Syehzade Abdul Qadir Effendi berumur sekitar 46 tahun ketika diasingkan. Setelah sampai di Budapest, ia kemudian tinggal di sebuah hotel bersama istrinya, Majide Hanım, dan dua anaknya, yaitu Ertuğrul Najib dan Alaaddin Qadir. Adapun istrinya yang lain membawa anaknya yang berumur 2 bulan bersama Mehmet Orhan tinggal di hotel yang lain. Waktu itu, peristiwa yang mengerikan pun terjadi. Anaknya yang berumur 2 bulan, karena cuaca yang sangat dingin, ia kemudian sakit dan 2 hari kemudian ia meninggal dunia. Dan dalam sejarah keluarga Turki Utsmani, ia adalah orang termuda yang diasingkan dari negaranya sendiri. Kesengsaraan dan pahitnya hidup Syehzade Abdul Qadir. Keuangan Syehzade Abdul Qadir habis dalam waktu yang cukup singkat. Ia mulai tinggal di hotel yang murah dan pada akhirnya ia memilih untuk tinggal di losmen yang jauh dari kota. Ia mendapatkan uang dari penjualan sisa perhiasan yang masih mereka miliki. Ia dan keluarga besarnya adalah salah seorang yang sangat merana selama masa pengasingannya. Selama itu juga, ia menghadapi masalah ekonomi dan mental yang luar biasa. Sebelum pengasingan, Syehzade Abdul Qadir dahulunya hanya bekerja sebagai tentara dan di masa pengasingan, ia mencoba bekerja sebagai pemain violin di orkestra kota Budapest. Waktu itu, ia sangat membutuhkan uang dan banyak sekali berhutang. Di masa itu, ia berpikir untuk pulang, berharap agar mendapat warisan dari Sultan Abdul Hamid II. Karena larangan pulang waktu itu masih berlaku, ia mewakilkannya kepada Sami Günzburg. Sami Günzburg waktu itu adalah seorang dokter gigi di istana. Syehzade Abdul Qadir masih memiliki tanah yang luas di Çamlıca, Istanbul, dan tanah di pertambangan oli di Mosul. Ia meminta uang dari tanahnya, namun ia tidak mendapatkan uang 1 lira pun. Ia pun menjual rumahnya yang ada di Selat Marmara kepada seorang pangeran dari Mesir. Waktu itu, ia sudah menandatangani surat penjualan rumahnya, namun sayangnya ia ditipu dan tidak mendapatkan uang 1% pun dari penjualan rumahnya. Setelah penantian yang panjang, Syehzade Abdul Qadir memutuskan untuk mengirim telegraf kepada penguasa Turki waktu itu. Karena penguasa waktu itu dekat dengan Sami Günzburg, ia memanggilnya dan meminta untuk menceritakan keadaan Abdul Qadir. Pada akhirnya, tanahnya di Çamlıca Istanbul dan tanahnya di Mosul dijual ke perusahaan Amerika. Namun, ia hanya mendapatkan uang yang sangat sedikit dan diangsur selama 10 tahun. Kematian Syehzade Abdul Qadir Effendi. Syehzade Abdul Qadir Effendi semakin hari semakin menua dan mulai sakit-sakitan, dan pada akhirnya ia tidak bisa bekerja untuk mencari uang lagi. Keluarganya tidak mungkin lagi bisa tinggal di Budapest. Dan pada tahun 1933 ia pindah dari Hungaria, Budapest, ke kota Sofia yang berada di Bulgaria. Ia pindah ke sana untuk hidup di tempat yang lebih murah dan agar lebih dekat dengan negaranya. Alangkah rindu dan menderitanya seorang Syehzade yang terusir dari tanah tercintanya di masa-masa akhir hidupnya. Karena kemiskinan yang melanda Syehzade Abdul Qadir dan keluarganya, ia pun dikuburkan di pemakaman Bali Effendi, Bulgaria. Kemudian, anaknya yang bernama Mehmet Orhan disekolahkan di sekolah asrama di Jerman. Anaknya yang bernama Ertuğrul Najib kemudian pergi ke Vienna, Austria untuk kuliah di jurusan kedokteran. Adapun anaknya yang paling kecil, Alaaddin Qadir, ia pergi ke Varna, Bulgaria dan bekerja sebagai pegawai di kerajaan Bulgaria. Dan tepat pada tanggal 16 Maret 1944 dikabarkan bahwa Syehzade Abdul Qadir meninggal dunia karena penyakit jantung setelah bombardir Amerika ke kota Sofia. Dikabarkan juga ia cukup beruntung karena waktu itu ia dikubur di kuburan orang muslim. Anak dari Syehzade Abdul Qadir dari istri keduanya, Mehmet Orhan, juga mengalami hidup yang susah dan kematian yang tragis. Bahkan, kuburannya juga tidak ditemukan. Adapun anaknya yang kuliah di kedokteran, Necip Ertuğrul, hidup di kota Salzburg, Austria tanpa status kewarganegaraan. Dan anaknya yang paling kecil, Alaaddin Effendi, waktu itu bekerja sebagai teknisi di Sofia, Bulgaria. Dan anak perempuan kelima dan satu-satunya dari Syehzade Abdul Qadir Effendi, Nelly Shah Sultan, pada tahun 1952 setelah aturan pengasingan dicabut, akhirnya ia dapat kembali ke Istanbul. Dan dari seluruh keluarga Syehzade Abdul Qadir Effendi, ia adalah satu-satunya orang yang beruntung bisa kembali menapakkan kaki di tanah nenek moyangnya. Semoga Allah memaafkan semua dosa Syehzade Abdul Qadir Effendi dan menerima semua perbuatan baiknya. Terima kasih teman-teman semuanya yang setia menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan jika kamu menemukan kesalahan dalam video, silahkan komentar di bawah dan perbaiki dengan data yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video-video selanjutnya.